Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mumun Munayah dengan NIM 11920606060. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum fisiologi hewan mengenai refleks pada tendon manusia. Mari disimak. Nah, adapun tujuan dari praktikum ini untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Gerak pada umumnya terjadi secara sadar, namun ada pula gerak yang terjadi tanpa disadari, yaitu gerak refleks. Untuk terjadi gerak refleks, maka dibutuhkan struktur sebagai berikut, yaitu organ sensorik yang menerima impuls, serabut saraf sensorik yang menghantarkan impuls, sumsum tulang belakang, serabut-serabut saraf penghubung penghantar impuls, sel saraf motorik atau menerima dan pengalihan impuls, dan organ motorik yang melaksanakan gerakan. Nah, adapun gerak refleks merupakan bagian dari mekanika pertahanan tubuh yang terjadi jauh lebih cepat daripada gerak sadar. Misalnya, menutup mata pada saat terkena debu, atau menarik kembali tangan dari benda panas menyakitkan yang tersentuh tanpa sengaja oleh tangan. Nah, gerak refleks dapat dihambat oleh kemauan sadar. Misalnya, bukan saja tidak sengaja menarik tangan dari benda panas, bahkan dengan sengaja menyentuh permukaan panas. Adapun mekanisme gerak refleks merupakan suatu gerakan yang terjadi secara tiba-tiba di luar kesadaran kita. Nah, refleks flektor atau penarikan kembali tangan secara refleks dari rangsangan yang berbahaya merupakan suatu reaksi perlindungan. Adapun refleks eksektor atau polisinaps merupakan rangsangan dari reseptor perifer yang mulai dari refleksi pada anggota badan dan juga berkaitan dengan ekstensi anggota badan. Nah, berdasarkan fungsinya, sel-sel neuron dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada neuron sensorik atau neuron eferen, yaitu sel saraf yang bertugas untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor ke pusat susunan saraf. Nah, neuron memiliki dendrit yang berhubungan dengan reseptor atau penerima rangsangan, dan neurit yang berhubungan dengan sel saraf lainnya. Yang kedua ada neuron motorik atau neuron eferen, yaitu sel saraf yang berfungsi untuk menyampaikan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke saraf efektor. Nah, dendrit menerima impuls dari akson neuron, sedangkan aksonnya berhubungan langsung dengan efektor. Yang ketiga ada neuron konektor, adalah sel saraf yang bertugas untuk menghubungkan antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Nah, yang terakhir, yang keempat ada neuron adjustor, yaitu sel saraf yang bertugas menghubungkan neuron atau sensorik dan neuron motorik yang terdapat di dalam sumsum tulang belakang atau di otak. Nah, kemudian ada alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri yaitu senter, pensil, kursi, benda atau handbody. Nah, untuk bahannya yaitu mata praktikan sendiri, lutut praktikan sendiri, mulut praktikan sendiri, telapak kaki praktikan sendiri, dan telapak tangan praktikan sendiri. Untuk langkah kerja yang pertama yaitu refleks pada pupil. Tutuplah mata selama 1 atau 2 menit, kemudian buka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil. Untuk langkah kerja yang kedua, refleks pupil dengan tiba-tiba. Nah, perhatikan respon pupil atau kornea dan kelopak mata ketika mata disinari cahaya matahari. Refleks akomodasi pandang. Hadapkan mata pada benda dekat dan jauh, perhatikan pupil. Langkah kerja yang selanjutnya yaitu refleks menelan. Telan air ludah, kemudian minum air dan ulangi menelan.
kerja yang selanjutnya ada refleks telapak tangan. Jatuhkan benda pada telapak tangan, perhatikan refleks telapak tangan terhadap benda tersebut. Langkah kerja refleksi pada patella, yaitu duduki kursi dengan kaki menggantung, tekuklah patella atau legumen, ulangi 1 kali. Selanjutnya, langkah kerja pada refleksi telapak kaki. Gelitiki telapak kaki, perhatikan refleks pada jari kaki. Untuk langkah kerja yang terakhir yaitu refleksi bersin. Mengamati aksi yang terjadi waktu bersin, kelopak mata, bahu, leher, dan kepala. Adapun hasil dan pembahasan. Nah, untuk refleksi pada pupil, setelah melakukan pemejaman mata selama 2 menit dan membuka mata secara tiba-tiba, ternyata pupil membesar. Hal tersebut karena otot sirkuler relaksasi dan otot radier berkontraksi untuk mengatur cahaya yang masuk. Nah, pada saat pemejaman mata selama 2 menit, mata kehilangan cahaya. Setelah mata dibuka secara tiba-tiba, mata berusaha untuk mengumpulkan cahaya kembali setelah lamanya penutupan mata. Nah, adapun untuk refleksi pupil dengan tiba-tiba, saat terkena cahaya terang, pupil mata mengecil atau cenderung menutup. Hal ini karena dalam keadaan terang terlalu banyak gelombang cahaya dalam jumlah yang kecil dan semua fotoreseptor umumnya memiliki suatu pigmen yang dapat dipengaruhi oleh sinar. Nah, untuk penyerapan sinar oleh fotopigmen mengakibatkan aktifnya suatu enzim yang akan mengkatalis produksi sejumlah besar molekul intraseluler. Hal ini yang menyebabkan membesar dan mengecilnya pupil terhadap jumlah cahaya yang diterima. Adapun hasil pengamatan dan pembahasan pada refleksi akomodasi pandang, pupil mata akan mengecil jika melihat benda jauh. Nah, pupil mata akan membesar jika melihat benda dekat. Hal tersebut karena daya akomodasi mata diatur melalui saraf parasimpatik. Nah, untuk refleksi menelan, berdasarkan percobaan yang dilakukan, menelan air ludah setelah meminum air lebih mudah dibandingkan pada percobaan hanya menelan air ludah. Nah, perbedaan ini berkaitan dengan produksi saliva yang secara tidak sadar di mana menurunnya sekresi ludah diatur oleh saraf autotom, tepatnya saraf simpatik, sedangkan menelan air lebih mudah karena tidak dipengaruhi oleh kerja saraf autotom tetapi merupakan gerakan sadar. Untuk hasil pengamatan dan pembahasan pada refleksi telapak tangan, nah pada percobaan refleksi telapak tangan ini, tangan berusaha menangkap benda yang jatuh. Hal ini dikarenakan manusia memiliki sistem saraf. Saraf-saraf tersebut dapat menghantarkan stimulasi ke otak hingga menimbulkan respon. Nah, respon akan ditanggapi oleh neuron dengan mengubah potensial yang ada antara permukaan luar dan dalam dari membran. Untuk refleksi patella, pada percobaan dilakukan pada kondisi duduk, patella menurun. Nah, karena menahan beban kaki yang bergantung ke bawah, sedangkan pada saat berdiri, kondisi patella akan lurus. Untuk hasil pengamatan dan pembahasan pada refleksi telapak kaki, pada percobaan ini, telapak kaki saat digelitikan. Nah, jari kaki akan bergerak. Hal ini disebabkan oleh gerakan refleks yang berasal dari sumsum tulang belakang. Telapak kaki merupakan titik geli yang umumnya dimiliki manusia karena memiliki syaraf yang lebih peka. Untuk refleksi bersin, pada percobaan ini, pada saat bersin, gerakan-gerakan yang dilakukan seperti mata menutup, kepala menunduk, bahu naik. Nah, hal tersebut terjadi saat ada benda asing masuk ke dalam hidung. Baiklah, adapun kesimpulan dari hasil percobaan tersebut yaitu gerak refleks adalah gerak yang tidak disadari yang timbul karena adanya rangsangan dan merupakan mekanisme pertahanan tubuh yang terjadi jauh lebih cepat dari gerak biasanya. Nah, gerak refleks pada manusia dapat berupa gerak secara sadar dan tidak sadar karena pengaruh saraf motorik dan saraf sensorik. Nah, gerak secara sadar dapat dipengaruhi oleh kerja saraf pusat secara langsung, sedangkan gerak secara tak sadar dilakukan akibat kerja sumsum tulang belakang.